salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Guru Biologi serta teman-teman yang saya banggakan. Pada video ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan video pembelajaran tentang materi Plantae dan salah satu kelompok tumbuhan lumut yaitu tumbuhan Bryophyta. Pertama kita mulai dengan Kingdom Plantae. Kingdom Plantae atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler dengan dinding sel dan klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang berfungsi dalam proses fotosintesis sehingga tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri atau autotrof. Ciri-ciri Kingdom Plantae: bersifat multiseluler, mempunyai banyak sel, memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa yang merupakan organisme autotrof yang bisa membuat makanannya sendiri. Karena memiliki klorofil yang berfungsi dalam proses fotosintesis, dapat menyimpan banyak cadangan makanan dalam bentuk amilum atau mati. Nah, itu tadi adalah pengertian dan ciri-ciri umum dari Plantae. Selanjutnya adalah salah satu kelompok dari Plantae yaitu tumbuhan Bryophyta. Bryophyta atau lumut yang sering hidup di tempat yang lembab dan terlindungi dari cahaya. Lumut bisa ditemukan pada batang pohon yang rindang atau di dinding yang lembab dan pada bebatuan. Lumut berwarna hijau kebanyakan berukuran kecil dan mengalami pergiliran keturunan. Lumut biasanya dibagi menjadi 3 yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun atau lumut sejati. Lumut memiliki struktur yang menyerupai akar semu yang disebut dengan rhizoid. Ada juga gematofit yang terdiri atas batang dan daun. Lumut juga memiliki sporofit yang terdiri dari tangkai dan sporogium. Baik, selanjutnya kita bahas yuk ke ciri-ciri Bryophyta. Ciri-ciri Bryophyta atau tumbuhan lumut. Ciri-ciri Bryophyta sebagai berikut. Pertama, berukuran kecil, namun jumlahnya banyak dan menjangkau tempat yang luas. Kedua, mempunyai klorofil sehingga berwarna hijau. Ketiga, hidup di tempat yang basah atau lembab. Keempat, permukaan tubuh dilapisi zat lilin atau cuticula sehingga dapat menahan air. Kelima, mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Keenam, fase gametofitnya lebih dominan dari sporofit. Ketujuh, peralihan dari Talophyta ke Cormophyta. Struktur tubuh. Yang pertama, akar. Tumbuhan lumut memiliki akar semu yang disebut rhizoid. Fungsinya melekat pada substrat dan menghisap air. Yang kedua, batang. Yang pertama, lumut hati dan lumut tanduk tidak berbatang dan tidak memiliki pembuluh angkut. Tubuhnya berbentuk lembaran atau talus. Yang kedua, lumut daun mempunyai batang sederhana dan pembuluh angkut tunggal. Yang ketiga, daun. Pertama, lumut hati dan tanduk tidak memiliki struktur daun. Yang kedua, lumut daun memiliki daun sederhana dan pipih. Metagenesis lumut. Yang pertama itu ada fase gametofit. Nah, pertama ada spora, protonema, terus ada lumut, ada arteheridium, archegonium, terus fase kedua ada fase sporofit, yaitu zigot, sporogonium, mitosis, sporogium 2N, spora, meiosis. Habis itu ada fase dominan dari lumut adalah fase gametofit. Struktur lumut, sporagium, kotak penghasil spora, seta, sporofit, daun, stolon, gametofit, rhizot. Carilah klarifikasi Bryophyta. Terdapat 3 kelas utama dalam pengelompokan Bryophyta yaitu lumut daun, Bryophyta, lumut hati, Hepaticophysida, dan lumut tanduk, Atriochorotophysida, Enhoceterophysida, lumut tanduk. Gametofit talus memiliki tepi rata bertoleh. Sel tubuh memiliki kloroplas besar tunggal. Sporofit memanjang dan tumbuh seperti tanduk. Pangkal kapsulnya dilindungi oleh involucrum. Klarifikasi Bryophyta. Hepaticophysida atau lumut hati. Ciri-ciri umumnya terbagi menjadi 3 yaitu yang pertama yaitu gametofitnya berbentuk seperti lembaran hati. 2. Talus berwarna hijau, batang menggarpu,
dan sisi bawah terdapat selapis sel berbentuk daun. 3 sporofitnya terdapat di dalam gametofit betina sehingga tak terlihat. Klasifikasi Birophyta terdapat 3 kelas, yaitu lumut daun Biropsida, lumut hati Hepaticopsida, dan lumut tanduk Anthoceropsida. Struktur Birophyta sendiri memiliki ukuran sangat kecil, tetapi terdiri atas struktur-struktur yang disebut, yaitu struktur gametofit dan struktur sporofit. Struktur gametofit merupakan bagian dari tubuh lumut yang berperan dan menghasilkan sel gamet jantan maupun Bryopsida atau lumut daun, gametofitnya talus seperti tumbuhan kecil, talus mempunyai batang semu, daun berbentuk spiral, akar semu atau rhizoid, alat perkembangbiakan. Halo teman-teman, umumnya berdaun dan mempunyai urat-urat daun. Daunnya juga berukuran besar disebut makrofil. Ada juga daun yang berukuran kecil disebut mikrofil. Sementara batangnya ada yang tumbuh tegak dan menjalar di atas tanah. Spermatophyta atau tumbuhan berbiji memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Kita mulai dengan keadaan selnya. Keadaan selnya sama seperti planta yang lain, pasti sudah multiseluler atau memiliki banyak sel. Yang kedua, dilihat dari ada atau tidaknya pemeran inti. Untuk spermatophyta, ia sudah memiliki pemeran inti atau biasa disebut dengan eukariotik. Yang terakhir, ia sudah memiliki dinding sel. Kemudian yang kedua, jika dilihat dari struktur tubuhnya, ia sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Karena ia sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati, maka ia disebut dengan kormophyta. Kalau dilihat dari habitatnya, ia bermacam-macam. Ada yang tinggal di tempat basah atau hidrofit, ada yang tinggal di tempat lembab atau hygrofit, ada juga yang tinggal di tempat kering atau biasa disebut dengan xerophyt. Untuk wujud tubuhnya, ada yang berupa perdu atau tumbuhan yang mirip dengan pohon tetapi berbatang kecil. Ada juga yang berwujud semak, berwujud pohon, dan juga berwujud liona atau biasa disebut dengan tumbuhan merabat. Contohnya sirih. Kemudian yang berikutnya, ia termasuk spermatophyta karena ia bereproduksi atau berkembang biak dengan menghasilkan biji. Dan yang terakhir adalah alat reproduksinya. Ada yang berupa bunga dan ada juga yang berupa strobilus. Klasifikasi spermatophyta berdasarkan letak biji terbagi menjadi 2, yaitu A. Gespermae dalam kurung berbiji terbuka. Gespermae disebut juga berbiji terbuka karena bijinya tidak terpenuhi oleh bakal buah. Ciri-ciri umumnya: 1. Akar tunggal, 2. Batang berkabium, 3. Daun sempit atau seperti sisif, 4. Alat reproduksi berupa stabilis jantan dan stabilis betina. Proses reproduksi gimnospermae. Proses reproduksi gimnospermae dimulai dengan fase aseksual, yaitu pembentukan sporofit diploid berupa sporofit betina dan sporofit jantan. Dimulai dengan sporofit jantan, kerucut sporofit jantan mengandung mikrosporangia yang kemudian membelah secara meiosis, menghasilkan gametofit jantan dan berkembang menjadi serbuk sari jantan. Serbuk sari akan menghasilkan spermatozoid. Kemudian adalah sporofit betina. Sporofit betina mengandung sporangia yang akan membentuk gametofit betina. Pada pembelahan meiosis tersebut menghasilkan 4 megaspora haploid. Dengan bantuan angin, terjadilah penyerbukan yang membawa serbuk sari jantan ke arah gametofit betina dan masuk melalui celah mikrofil pada bakal biji gametofit betina. Sel sperma serbuk sari kemudian bersentuhan dengan sel telur dan kemudian terjadilah pembuahan sehingga terbentuk zigot. Zigot berkembang menjadi embrio dan biji. Biji jatuh di tempat yang sesuai dan akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan muda itu kemudian berkembang menjadi tumbuhan gimnospermae dewasa dan siklus kembali berulang.
Jenis Gymnospermae dibagi menjadi 4. Yang pertama ada Cicadinae, contohnya seperti cisas rumpi atau pakis haji. Yang kedua ada Coniferae, contohnya Cupressus atau cemara dan Pinus mercusi. Yang ketiga ada Genetinae, contohnya Genetum genemon atau melinjo. Yang keempat ada Gingoenae, contohnya Ginkgo biloba. Peranan Gymnospermae dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Pinus mercusi sebagai bahan baku cat, kertas, dan batang korek api. Yang kedua ada Zania sp sebagai tanaman hias. Yang ketiga ada Ginkgo biloba sebagai bahan obat dan tanaman hias. Dan yang terakhir ada Genetum genemon sebagai bahan makanan. A. Angiospermae atau berbiji tertutup. Angiospermae disebut juga tempat berbiji tertutup karena bakal bijinya dilindungi oleh bakal buah. Ciri-ciri umum Angiospermae yang pertama akar. Akar ada akar tunggang dan akar serabut. Batang ada batang berkambium dan tidak berkambium. Yang ketiga ada alat reproduksi bunga. Untuk daunnya lebar, tetapi tulang daunnya beragam. Yang pertama ada tulang daun menyirip, yang kedua ada tulang daun menjari, dan yang ketiga ada tulang daun sejajar. Pembuahan ganda. Pembuahan yang terjadi pada Angiospermae disebut pembuahan ganda, yaitu proses pembuahan yang terjadi 2 kali dan melibatkan 2 inti sperma. Proses diawali dengan penyerbukan atau polinasi, yaitu penempelan butir serbuk sari ke kepala putik. Sel kelamin jantan pada bunga mengandung mikrospora yang membelah secara meiosis menghasilkan gametofit jantan dan berkembang menjadi serbuk sari jantan. Sel kelamin betina mengandung megaspora yang akan membelah membentuk gametofit betina. Setelah itu, butir serbuk sari berkecambah di kepala putik membentuk bulu serbuk sari. Inti sel serbuk sari membelah menjadi sel vegetatif dan sel generatif. Secara generatif membelah secara meiosis menghasilkan 2 sel sperma. Sel vegetatif bergerak ke bulu serbuk sari yang menuju bakal buah. Saat serbuk sari mencapai bakal biji, inti vegetatif menembus kantong embrio melalui mikrofil dan melepaskan 2 sel sperma. 1 sel sperma atau inti sel generatif 1 membuahi sel telur membentuk sigot. Sel sperma lainnya atau inti sel generatif 2 membuahi 2 inti kanung lembaga sekunder sehingga terbentuk sel triploid. Sel ini akan membelah membentuk jaringan penyimpanan cadangan makanan yang disebut dengan endosperm. Endosperm menyediakan makanan bagi embrio yang berkembang dari sigot. 2 peristiwa fusif terjadi antara sel sperma dengan sel telur, dan sel sperma dengan inti kanung lembaga sekunder inilah yang dikenal dengan pembuahan ganda pada Angiospermae. Selanjutnya adalah perkembangan biji menjadi tumbuhan muda, kemudian tumbuh menjadi Angiospermae dewasa, dan siklus kembali berulang. Jika dilihat dari skema reproduksinya, terdapat 2 inti generatif. Inti generatif pertama membuahi ovum menghasilkan sigot, sedangkan inti generatif 2 akan membuahi inti kanung lembaga sekunder menghasilkan endosperm. Jenis Angiospermae dibagi menjadi 2 kelas, yaitu berdasarkan jumlah keping bijinya. 1. Monokotil, berkeping 1 atau monokotiledon. 2. Akar serabut. 3. Tulang daun sejajar. 4. Tidak berkambium. 5. Mahkota bunga berjumlah 3-6 helai, contohnya jagung, padi, nanas, dan pisang. 2. Dikotil. Ciri-cirinya berkeping 2, memiliki akar tunggang, tulang daunnya menyirip atau menjari, serta berbatang berkambium, memiliki mahkota bunga berjumlah 4-5 helai, contohnya mangga, jambu, dan tomat. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang peranan-peranan tumbuhan lumut, tumbuhan paku, serta tumbuhan berbiji dalam kehidupan. Jadi sebelum kita masuk ke dalam peranan-peranannya, saya akan menjelaskan mengenai kingdom Plantae sendiri. Jadi dalam biologi, tumbuhan adalah organisme eukariota multiseluler yang tergolong ke dalam kerajaan Plantae. Jadi kerajaan Plantae atau kingdom Plantae ini merupakan kerajaan dari tumbuhan.
Selanjutnya, dia memiliki anggota-anggota kingdom atau anggota-anggota kerajaan Plantae. Yang pertama ada Bryophyta atau tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut adalah anggota kingdom Plantae yang tubuhnya tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan juga daun. Yang kedua adalah Pteridophyta. Pteridophyta ini yaitu tumbuhan paku. Tumbuhan paku merupakan anggota kingdom Plantae yang tubuhnya berbentuk kormus atau sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Masyarakat mengenal tumbuhan paku dengan istilah pakis. Spermatophyta atau klasifikasi kingdom Plantae yang terakhir adalah tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji adalah tumbuhan berpembuluh yang bereproduksi secara generatif dengan membentuk biji. Daun yang pertama bermanfaat sebagai obat antiseptik pada tumbuhan lumut Frulania tamaniski. Yang kedua, mengandung senyawa berguna dalam mengobati penyakit jantung pada tumbuhan lumut Crateneuron fidecinum. Yang ketiga, digunakan untuk obat dalam tumbuhan rambut pada tumbuhan lumut Vicidens japonicum. Yang keempat, berguna sebagai obat hepatitis dan menghilangkan toksin akibat dari gigitan ular pada tumbuhan lumut Marchantia polymorpha. Peranan tumbuhan lumut hati dalam kehidupan. Yang pertama, membantu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Yang kedua, menunjang proses fotosintesis. Yang ketiga, bahan antivirus, antimikroba, dan anti serangga. Yang keempat, tindakan pertama saat terkena racun ular. Yang kelima, sebagai obat anti jamur di perobatan. Yang keenam, sebagai obat terapi dan refleksi. Yang ketujuh, bahan obat antiseptik. Yang ke-8, mengobati penyakit hepatitis C. Yang ke-9, mengobati penyakit jantung. Dan yang ke-10, menumbuhkan rambut. 3. Lumut tanduk. Manfaat dari lumut tanduk antara lain 1. Sebagai penyubur tanah. 2. Baik untuk polusi udara. 3. Membantu tanaman lain untuk berkembang. 4. Membantu mendeteksi mineral dalam tanah. 5. Menangkal hama dan serangga. 6. Sebagai alternatif pengobatan. Silopsida atau paku purba. Silopsida adalah tumbuhan paku tertua dan sebagian besar anggotanya sudah punah dan ditemukan sebagai fosil. Salah satu contoh tanaman paku purba yaitu Silotum nudum, bermanfaat untuk memperluas wilayah serapan air, berpotensi sebagai tanaman obat dan teh. Spenopsida disebut dengan paku ekor kuda karena memiliki percabangan batang yang khas, berbentuk ulir atau lingkaran sehingga menyerupai ekor kuda. Paku ekor kuda adalah jenis tumbuhan paku yang bisa meningkatkan metabolisme tubuh jika diolah dengan baik. Tumbuhan ini kerap dijadikan obat herbal untuk membantu memperlancar buang air besar jika seseorang sembelit. Lipsopsida sering disebut dengan paku kawat karena daunnya seperti kawat kecil yang menghiasi batangnya. Kamu bisa memanfaatkan tumbuhan paku kawat untuk meredakan berbagai penyakit kulit, mengalami gatal-gatal, kemerahan, ataupun kulit kering. Selanjutnya ada Pteropsida atau paku sejati. Pteropsida atau pakis adalah tumbuhan paku yang dapat ditemukan di berbagai habitat, terutama di tempat yang lembab. Tumbuhan ini tidak memiliki manfaat yang begitu signifikan karena biasanya hanya dijadikan tanaman hias. Manfaat tumbuhan berbiji adalah 1. Menghasilkan oksigen. 2. Menjadi bahan makanan. 3. Menjadi bahan baku kertas. 4. Menjadi bahan baku pembuatan pakaian atau kapas. 5. Untuk obat herbal. 6. Bahan baku pembuatan rumah atau kayu.